Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang telur dan cara menjualnya. Dan supaya pembeli itu tidak kapok teman-teman, kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat dan cara menjualnya, silahkan simak sampai selesai ya, supaya nanti kalian itu tidak ketinggalan trik dan caranya dari dapur Bunda Siska. Nah, ini saya sudah menyiapkan 600 gram kacang tanah. Ini usahakan kacangnya itu yang bagus-bagus ya teman-teman, yang besar seperti ini. Jangan menggunakan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang telur itu yang benar-benar mulus sehingga pembeli itu banyak yang ketagihan. Kemudian ini gula pasirnya saya menggunakan 150 gram, nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan lainnya. Lalu ini 2 butir telur ayam, kemudian 1,5 margarin, lalu ini setengah wadah vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu harum sehingga pembeli itu banyak yang suka. Kemudian tepung terigu saya menggunakan secukupnya, biasanya setiap 1 kilo saya menggunakan sekitaran 500 sampai 600 gram teman-teman, atau secukupnya saja ya. Kemudian ini gula pasir sudah saya blender, kemudian kita masukkan vanili bubuknya. Aduk dulu sampai tercampur merata bahan keringnya. Kemudian kita pecahkan telur. Ini seandainya telurnya besar maksudnya, boleh menggunakan 1 ya. Kemudian kita masukkan margarinnya. Nah, ini margarin ini yang bikin kacang telur itu renyah dan gurih ya teman-teman, sehingga pembeli itu suka dan tidak kapok ya teman-teman. Kita aduk dulu menggunakan sendok sampai tercampur merata, lalu kita menggunakan whisker. Kocok sampai semua itu tercampur dan tidak bergerindil margarinnya teman-teman. Bagi bunda-bunda seandainya usahanya sampean itu sudah sukses, laris, masalah rasa itu jangan diubah ya teman-teman. Ini supaya pembeli itu tidak kapok ya. Kemudian kacang kita taruh di baskom supaya mudah nanti untuk mengaduknya. Lalu kita masukkan 1 centong adonan telur ya teman-teman. Usahakan diaduk dulu sebelum digunakan. Kita aduk sampai semua itu tercampur merata, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua menempel ya teman-teman. Soalnya kalau nanti nggak basah, tepung terigunya nggak bisa menempel ya. Jadi kita harus mengaduknya itu benar-benar tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu kita sisihkan dulu. Ditampah atau ditempel, kita masukkan secukupnya tepung terigu. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Kemudian kita masukkan kacangnya tadi ya, lalu kita interi. Bagi bunda-bunda yang tidak bisa nginteri, nanti boleh juga menggunakan spatula secara di aduk-aduk dibalik-balik gitu juga bisa ya teman-teman, soalnya nggak semua orang itu bisa nginteri ya. Ini pun dapur Bunda Siska masih belajar teman-teman. Nah, setelah itu kita interi sampai semua terlumuri dengan tepung terigu ya. Kalau belum terlumuri, kemudian kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Nanti seandainya ada yang lengket, kita pisah-pisahkan ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau tidak bisa nginteri, ini pun sangat mudah banget teman-teman. Lalu kita interi sebentar. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya. Maksudnya adonan basah 3 kali, adonan kering juga 3 kali ya. Lalu kita ayak menggunakan wakul seperti ini. Nggak harus seperti ini sih teman-teman, pokoknya ada lubangnya gitu ya. Nah, ini sudah saya lakukan sampai 3 kali ya. Maksudnya adonan telur 3 kali ya, basah juga 3 kali. Kemudian kita ayak lagi ya teman-teman. Ini hasilnya sangat mulus banget. Karena menurut dapur Bunda Siska seandainya melumuri tepung dan telur 1 kali atau 2 kali itu nggak cukup ya teman-teman. Menurutku 3 kali itu yang mulus ya. Sekarang kita ayak sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sangat mulus banget walaupun belum digoreng. Nah, ini bagus sekali ya.
Nah, sekarang sudah saya lakukan sampai selesai. Ini hasil kacangnya yang belum kita goreng, tapi hasilnya sudah sangat mulus banget teman-teman. Dijamin nanti ini kacangnya nggak retak ya. Sekarang kita panaskan minyak menggunakan api kecil dari awal sampai akhir, supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar renyah dan kokoh tahan lama teman-teman. Jangan menggunakan api besar ya, supaya nanti nggak gosong dan dalamnya itu nanti belum matang sehingga kacangnya gampang melempem maksudnya. Nah, sekarang minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini nanti kita goreng 2 kali teman-teman, atau sesuaikan minyaknya sampan ya. Seandainya minyaknya banyak, boleh juga digoreng 1 kali. Ini digoreng kira-kira dari awal masuk sampai matang kira-kira 15 menit teman-teman, atau sampai kecoklatan. Nah, sekarang ini sudah kecoklatan, harus kita sering mengaduknya supaya tidak gosong. Ini tanda kacang sudah matang itu nanti minyaknya tidak mendidih ya teman-teman. Minyaknya maksudnya agak tenang begitu ya. Nah, ini minyaknya sudah agak tenang, kacangnya sudah matang ya teman-teman. Terkadang ada suaranya kledak gitu, terkadang ada suara, terkadang tidak, gitu loh maksud saya. Nah, sekarang kita angkat lalu kita tiriskan. Tunggu sampai benar-benar tiris, kemudian kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya teman-teman, supaya nanti kacangnya itu enggak berminyak ya teman-teman. Nanti setelah dingin kita packing sesuai pesanan ya. Biasanya ada yang 1000-an, ada yang 2000-an, bahkan ada yang sekiloan teman-teman. Nah, begitu tadi cara membuat kacang telur supaya pembeli itu tidak kapok ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.